كلهم أجمعين سيقول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا والأقواتنا على علم وتعلم سوسن لروح يجمع المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات. ثم إلى روح سوسن حاج ألفنا Evi Maria binti Yusuf Jaya susun ila ruh Abdul Fakir Haji Ramli bin Muin susun ila ruha Umi Haja Sukarni binti Suwayo susun ila ruh Abdul Fakir Yusuf Jaya bin Bulan susun ila ruha Umi Nur Aini binti Bulan susun ila ruh Nawawi bin Haji Ramli susun ila ruha Yoyo Sukarsi binti Oyub Tai Said susun ila ruh Abdul Fakir Haji Muhammad Nubin Haji Ramli susun ila ruh Siti Asaba binti Haji Ramli susun ila ruh Abdul Fakir Sofyan bin Yusuf Yahya susun ila ruh Haja Sumiati binti Korsorjo susun ila ruha Yuliana binti Yusuf Yahya susun ila ruh Aliska Dewi binti Yusuf Yahya susun ila ruh Abdul Fakir Albiano bin Yusuf Yahya susun ila ruh Abdul Fakir Haji Ayub Absani bin Absani susun ila ruh Turwan bin Tirtawijaya susun ila ruh Abdul Fakir Haji Salim bin Mihun susun ila ruh Abdul Fakir Safi bin Mihun susun ila ruh Abdul Fakir Tabroni bin Mihun susun ila ruh Mi'un bin Bulan susun ila ruh Abdul Fakir Boy Pribadi bin Edi Suwardi wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum ajma'in syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Nastaghfiruka ya Allah ya Rabbana ya Aziz ya Karim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن جميع المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات يا من وسمت على معلم سفلى بين المشرق والمغرب. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terima kasih kepada Bapak Haji Komar. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak AKBP Jajang. Terima kasih. Yang izin nama saya MPT pertama Bang Aliuddin ikut pesantren Kilat di Bandung di tempatnya Agim. Bang Tommy baru mau jalan, anaknya teridentifikasi DBD dibawa ke rumah sakit, termasuk Bang Marwan. Jadi dia dua itu, Bang Tommy sama Bang Marwan lagi nganter anak dan istrinya ke rumah sakit karena indikasi DBD. Sekalian di sini hati-hati. Ya, kita mungkin bisa merawat lingkungan kita. Kayaknya DBD lagi
menjadi pandemi ini. Kemudian terima kasih kehadiran Bang Jajang dari Dirbinmas Polda Metro. Kita doakan selalu bersama-sama kita. Dari dulu saya berkawan, saya sering datang, dia sering datang ke rumah saya. Cuman saya bingung, saya belum pernah diajak ke rumah dia. Jangan-jangan posnya ada banyak. Kemudian di sini ada Banom, ada wanita Forkabi, Jawara Forkabi, Bang Aziz, ada Satgas, ada generasi muda, ada Badan Penanggulangan Bencana, sudah hadir beserta yang saya hormati, saya banggakan para ketua DPD. Tepuk tangan bakal ketua DPD. Saya urut dari Jakarta. Pertama adalah ketua DPD Jakarta Barat, Bang Haji Sam, beserta Bang Abdullah dan Bang Taufik hadir. Kemudian Jakarta Selatan, Bang Topang Ana sama Bang Aming. Bang Topang mana? Belum datang? Hah? Di Bandung. Oh, kalau Bang Aming lagi bikin acara yang sama. Kemudian Jakarta Pusat, Bang Jamal sama yang lain belum hadir. Oke, Jakarta Timur, Bang Juanda, oh ya hadir. Kemudian Pulau Seribu, hadir Pulau Seribu. Tadi Jakarta yang belum saya sebut siapa? Utara, Bang Bahrudin. Jadi Bang Bahrudin ini udah de facto ya, belum de jure ya, karena selalu didelegasikan kepada Bang Ali Yudin, kepada beliau. Bekasi, Bang Ato. Tangerang Kota Kabupaten, Bang Tabrani. Terima kasih. Bang Aziz Depok, Bang Warwan tadi izin karena beliau nganterin anaknya DPD. Kemudian Tangsel, Bang Supandi Kopral, Bang Jajang, dia Supandi Kopral, tapi rezekinya katanya kombes. Serta teman-teman yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya kepada teman-teman. Pertama-tama, alhamdulillah kita puji syukur kehadirat Allah, kita sudah mungkin hari ke-20 ya kita menjalankan ibadah puasa. Tidak terasa, kadang-kadang mau masuk bulan puasa kita senangnya luar biasa, mau rapi sedihnya luar biasa. Teman-teman, pasca pemilu dan pasca DKJ, tentunya ormas di Forkab ini pasti akan banyak dinamika. Mungkin tanggal dinamika ini harus kita hadapi dengan cerdas tentunya. Saya masuk dulu pasca pemilu. Kemarin di masyarakat bahwa netral, tetapi caleg kita dukung habis. Ya, kita berterima kasih kepada teman-teman yang mencaleg, karena niat mencaleg itu udah luar biasa. Karena caleg itu nggak gampang, nggak mudah, nggak murah. Ada yang belum jadi, yang masih ada 2029. Kalau yang udah beberapa kali jadi, mungkin Allah minta untuk istirahat dulu, gitu. Ya, mungkin fokus sama keluarga, sama. Kemudian yang jadi, ketika kemarin direkom sama Forkabi, jangan lupa ya, walaupun kita tidak maksimal mendukung, tapi saya yakin doa teman-teman Forkabi yang memudahkan teman-teman bisa jadi. Saya banyak ada banyak jadi. Kita dengan dukungan Pilpres, alhamdulillah secara pribadi saya ketua MPT kemudian ada di posisi yang kita di 02. Buka baju, kita mendukung, alhamdulillah jadi minimal kalau besok ada jatah menteri komisaris, ya ketua MPT kita ditarik lah. Kita doain. Ya, kita sih berharap menteri, kalau nggak wakil menteri, lagi menteri yang punya peran strategis. Tapi kan bisa kesongklo, kalau orang Betawi Roblong bilang kesongklo, enggak ikut keangkat begitu kan ya. Dan saya yakin Pak Prabowo sebagai temannya Bang Nara di Akabri pasti punya penilaian
dengan Bang Nara. Kalau misalnya ada jabatan lain, portfolio banyak Bang saya Bang. Termasuk CV saya juga saya udah buat Bang. Udah bilang nih CV saya udah sodorin nih katanya gitu. Ya, tolong dah ya. Ya ada teman-teman di sini karena kekuasaan sekarang kebenaran kita bagian dari yang mendukung, ya paling tidak bisalah ya Bang ya. Nah, kemudian ke depan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu punya semangat, selalu punya tanggung jawab, selalu punya kemauan membesarkan Forkabi yang kita cintai ini. Karena tanpa peran pemimpin yang ada di sini, ini semua pemimpin yang di sini. Para ketua KSB, ketua Banom, BPH, nggak mungkin Forkabi akan besar. Tapi sampai diandalkan kepada saya, Bang Nara, Pak Fatahila, Pak Hela, nggak mungkin. Karena saya juga nggak sanggup jalanin organisasi sebesar Forkabi ini hanya sekedar berdua atau bertiga. Saya berharap semua punya rasa tanggung jawab yang sama. Selamat datang Bang Oding, Ketua Bamus Petabe 182. Dan spirit Ramadan mudah-mudahan menjadi spirit bagi kita untuk tidak henti-hentinya membesarkan Forkabi. Dan mudah-mudahan juga kita semua diberikan selalu kemudahan dalam menjalankan roda organisasi ini. Dan kita doakan selalu kepada Ketua MPT kita agar sehat, panjang umur, dan tentunya selalu membimbing kita. Saya sebagai ketua umum tidak pernah berpikir ngejalanin organisasi cuman cara berpikir saya. Tidak pernah saya berpikir begitu. Saya berpikir selalu kolektif kolegial dalam membangun Forkabi ini. Teman-teman saya pikir juga harus sama, bahwa Forkabi ini ayo bareng-bareng kita gedein. Saat ini Bang Jajang, Forkabi ini mempunyai anggota hampir 100.000 orang di Jabotabek. Ya, tepuk tangan bakal Forkabi. Kok 100.000? Ya kan datanya ada di DPP. Ya, jadi teman-teman, organisasi besar ini pasti susah ngurusnya kalau nggak bareng-bareng. Dan untuk ke depan ada pilkada di DKI dan di Jawa Barat dan di Banten. Tentunya supaya kita bisa dihargai, ayo setiap ada apa-apa kita obrolin bareng-bareng. Kita masih punya ketua MPT yang secara politik nasional sangat kuat saat ini. Ya kita nanya baiknya kemana nih, biar paling tidak gitu kalau nanti di pilkada yang kita dukung menang, ya kita keseret-seret lagi. Minimal Bang Juanda jadi komisaris di Pamjaya, Bang Sam jadi komisaris di Ancol. Cuman jangan sering-sering ke Ancol Bang. Ya. Mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Dan ayo semangat terus, kita jayakan, kita kibarkan bendera Forkabi. Dan akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekalian di sini saya ingin umumkan bahwa kita nanti akan milad ke-23 di Setu Babakan tanggal 5 Mei. Ayo seperti biasa kita ramaikan, kita meriahkan, kita gembirakan. Dan nanti di Setu Babakan kita punya konsep lain. Kita nanti bikin spot-spot di lingkungan itu dan semua menjadi kita hari itu. Kita ada mancing gratis, kita ada lomba-lomba, semua kita meriahkan. Biar orang tahu bahwa Forkabi adalah organisasi kedaerahan Betawi. Karena banyak orang pikir Forkabi ini organisasi politik Bang, karena kebanyakan orang politik kita. Jadi kenapa saya bikin di Setu Babakan? Biar ciri kebetawian kita melekat kembali. Makasih. Ya, terima kasih Ketua Umum. Baik, Bapak Ibu, Abang Pop. Untuk berikutnya kita alhamdulillah kehadiran Bapak Polisi dari Polda Metro Jaya untuk kepada yang terhormat Bapak AKBP Jajang
Waktu dan tempat dipersilakan. Saya bingung mau ngomong apa itu. Orang Betawi biasanya kan menggunakan pantun lebih dahulu ya. Tapi saya mungkin tidak bisa pantun. Saya ada 3 hal terkait dengan salam. Salam yang pertama itu adalah yang wajib dijawab. Salam yang kedua tidak perlu dijawab. Dan salam yang ketiga, kalau ada yang menjawab mungkin kita akan lari. Iya. Salam yang ketiga, misalnya biasanya kalau menjelang ke Ramadan kita ziarah ke kuburan ya. Pasti mengucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ya kan? Coba bayangkan kalau ada yang jawab. Lari kita. Salam yang kedua yang tidak perlu dijawab adalah salam pada salat. Semua kita ucapkan salam ke kanan dan ke kiri tapi tidak perlu dijawab. Nah yang ketiga ini yang wajib kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bang Nara, insyaallah sehat selalu Bang ya. Luar biasa, masih seger aja gitu. Yang saya hormati Bang Oding, saya lama sekali nggak ketemu Bang Oding. Ketemu terakhir di DPRD DKI waktu itu tahun berapa itu Bang? Saya habis ke ruang ketemu Bang Fatahila ketemu Bang Oding kalau salah. Yang saya hormati Bang Fatahila, yang saya hormati Kanda Aila, yang saya hormati Bang Iksan dan abang-abang saya yang kalau ibu apa empok ya? Ya, pertama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah kita dapat hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang sekalian, saya mungkin bukan kutum lah ya, bukan ceramah ya. Cuman izin Bang Nara, saya ingin mainkan logika hukum. Kalau saya tanya mungkin kalau mencuri boleh nggak? Nggak boleh. Alasannya apa? Siapa yang melarang? Merugi kan? Ya Bang Oding, ini mainkan logika hukum. Hukum itu pembuktian. Pembuktian itu memerlukan alat bukti. Betul ya? Alat bukti minimal 2. Barang bukti dan saksi. Sekarang misalnya kita keluar semua dari sini, satu pintu kita ke sana, Bang Iksan balik lagi tiba-tiba padahal sudah sepi. Bang Iksan balik lagi ke sini, handphonenya ketinggalan. Begitu sampai sini handphonenya tidak ada, yang ada OB misalnya. Tanya sama OB-nya, lihat handphone saya? Tidak. Padahal oleh OB handphone itu sumbernya diambil, lempar ke temannya keluar ke belakang. Karena yakinnya Bang Iksan handphone pasti diambil sama OB, Bang Iksan laporlah ke polisi. Proses penyidikan berjalan tapi kemudian dihentikan oleh polisi dengan alasan apa? Tidak cukup bukti. Bang Iksan kecewa tapi si OB-nya ketawa. Apa katanya? Oh ternyata mencuri boleh kok asal tidak ketahuan. Betul nggak kira-kira? Logikanya, betul kan? Kemudian kalau saya sampaikan ini dengan adik-adik mahasiswa pasti bertanya, lalu apa salah dengan hukum? Saya bilang hukum tidak salah. Yang salah adalah kita yang paham akan hukum tapi tidak menggunakan kaidahnya. Ini masalahnya. Apa itu kaidah hukum? Boleh dikoreksi kalau salah. Yang saya tahu kaidah hukum itu ada 3, ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Kalau dibingkai jadi satu, itulah nilai moral. Maka sesungguhnya apabila kita menggunakan pondasi bangsa kita yang sebenarnya aman, terkendali. Apa itu pondasi bangsa kita? Cuma 2, UUD 45 yang kemudian menjadi basic law dan kemudian negara kita menjadi negara hukum.
Yang kedua, fondasi kita adalah Pancasila, yang harapannya dengan Pancasila memiliki nilai moral dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai moral inilah yang harus diutamakan dalam hidup ini. Maka ironis kalau seandainya kita tidak memiliki itu. Contoh OB yang kedua, dia menyapu halaman bank, dia kerja di sana, kemudian menemukan gulungan kertas koran dalam plastik merah. Begitu dirobek ternyata isinya uang. Gulungan kertas koran itu berbentuk bola. Sudah kebayang isinya berapa? Berbentuk bola, segede bola. Oleh si OB tidak dibawa pulang, tapi diantar ke pimpinan tempat dia kerja. Pak, saya menemukan ikat cerita, si OB dikasih hadiah pun oleh pemilik uang, dia tidak mau. Mohon maaf Pak, saya katanya. Dia bilang, saya tidak mengharapkan imbalan dari itu, karena saya sedang bekerja dan sudah digaji oleh Bapak ini. Artinya begitu dinyerahkan uang itu tidak ngarep.com di lobby, dia langsung kerja lagi. Nah kemudian yang terakhir, ada salah satu karyawati bank itu bertanya, Mas, kan tidak ada saksi, tidak ada saksi di sana, CCTV pun tidak sampai ke sana, kenapa uang itu tidak kamu bawa pulang? Apa jawaban COB-nya? Secara kasat mata memang tidak ada saksi, tapi saya meyakini betul bahwa Allah lah yang jadi saksi bahwa ini uang bukan milik saya. Saya nggak tahu kalau kita yang bukan uang itu seperti apa. Iya kan? Nah disinilah hukum dan moral ternyata antara UUD 45 dengan Pancasila tidak boleh terpisah satu sama lain, menjadi satu kesatuan. Bahwa pada hukum nilai moral juga harus ditegakkan. Saat kita menemukan alibi-alibi hukum, jangan lupa nilai moral itu juga harus diutamakan. Maka seandainya kayak macam kami penegak hukum, dari polisi, jaksa, hakim, dan lawyer, itu penegak hukum, apabila tidak menggunakan kaidah hukumnya, maka insya Allah kewenangannya akan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Betul ya? Nah, inilah yang barangkali yang saya selalu ingin mengingatkan satu sama lain dengan kita semua, bahwa betapa pentingnya sebuah nilai moral itu. Bayangkan Pak, ada seorang pejabat, mohon maaf, dengan lantang mengatakan, siapa bilang tidak boleh korupsi? Korupsi boleh asal tidak ada buktinya. Pak datang Pak, sampai dikatakan siapa bilang tidak boleh korupsi? Korupsi boleh asal tidak ada bukti. Kenapa? Inilah alibi yang dikemukakan. Kenapa demikian? Karena dia paham hukum seperti OB yang pertama, tetapi tidak menggunakan kaidahnya. Maka saya khawatir apa yang terjadi, mungkin Bapak Ibu silakan lihat bagaimana tuh film India. Ya, film India. Praktek korupsi di negeri kita menjamur, tapi difilmkan di film India ya Pak. Bagaimana saat dia kemudian melakukan korupsi habis-habisan, Pak ini ada barang buktinya, apa datanya, buat laporan ulang, manipulasi datanya. Pak ini barang bukti mana? Uang, kalau perlu dikubur atau dibuang ke laut. Pak ada ini saksinya gimana? Cari saksinya, bunuh kalau perlu. Sampai segitu tujuannya Pak. Yang penting tidak berkembang dan tidak sampai ke pengadilan. Inilah buka kita seperti itu mungkin jauh api dari panggang saya kira. Tapi paling tidak ada upaya maksimal yang bisa kita upayakan, bahwa secara moral dan secara akhlak apa yang harus kita lakukan. Logika sederhananya begini, kaitannya dengan hukum dan moral tadi, bahwa dalam pekerjaan kita, dalam kita melaksanakan tugas, tidak selalu harus diawasi oleh pimpinan, melainkan bahwa kita ada tanggung jawab dengan Allah, bahwa kita ada tanggung jawab dengan Tuhan. Maka yakinlah Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Setuju Bang? Jadi tidak usah dipungkiri lagi, tidak usah disangsikan lagi, bahwa kalau kita menggunakan nilai moral yang lebih tinggi adalah nilai agama, insya Allah semuanya akan aman, adem, dan tentram semua. Setuju ya? Ya mudah-mudahan itu saja. Ya kalau yang sering terjadi di lapangan, kalau yang memainkan peranan hukum semata,
tapi tidak menggunakan kaidahnya, itu tadi terjadinya kebohongan, terjadinya penyimpangan, pemerasan, penindasan, dan lain sebagainya. Lalu kalau saya pernah juga tanya dengan teman-temannya penyidik, ngobrol diskusi soal ini, apa dia bilang? Loh, kalau menggunakan bahwa yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, tidak ada terpengaruh karena tekanan, dan maka istilah lebih tajam ke bawah tumpul ke atas itu tidak akan terjadi. Betul ya Bang Isan ya? Kalau seandainya kita menggunakan atau idealnya seperti itu antara hukum dan moral tersebut. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena polisi nggak boleh jadi gitu ya. Bang Haji Jajang, ya kita doain Bang Haji Jajang cepat naik pangkat, naik jabatan, kombes nanti bentar lagi. Ini doa lebih dari 40 orang ya. Kemudian yang saya cintai Bang Haji Fatahila, Ella, yang sama-sama kita banggakan, Ketua Umum Forkabi Bang Haji Ihsan. Ya. Tepuk tangan buat beliau, Komandan, dan juga pengurus DPP Forkabi, para Pangdam, mana tuh? Pangdam Depok mana? Pangdam Depok mana? Ajis mana? Ajis kita Depok ada, Bekasi ada, Bang Tabrani, ya Tangerang Kota, Barudin, kemudian Barat, ya Sam, mana lagi kapal ke sana, balik lagi, nggak apa-apa, saya bawa berangkat aja Jas. Ya. Apa lagi? Timur, Juanda, mana Juanda? Ah, ini tempatnya Juanda ini. Tepuk tangan buat Juanda. Tidak lupa juga ada pejabat penting di sana. Ketua Bapilu, Haji Junet. Tepuk tangan buat Haji Junet. Berdiri Junet. Nah, inilah Haji Junet nih. Dan semua saudara saya yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, mari kita sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini kepada kita diberikan nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat, alhamdulillah. Yang kedua nikmat waktu. Bayangin aja, Bang Tommy udah mau kesini, toto bininya sakit, anaknya sakit, nggak dapat waktunya. Ada lagi Bogor, Marwan, begitu juga. Jadi kita alhamdulillah dapat waktu. Dan yang ketiga yang penting adalah silaturahmi. Ini nilai yang tinggi. Oleh karena itu Allah berikan nikmat silaturahim. Jangan ngelihat kolaknya enak apa enggak ya, tapi kita ketemu ini hari, ada saya pikir kayak apa namanya, teman-teman juga pada repot itu. Baik, waktunya tinggal sedikit. Yang pertama, saya ingetin lagi semboyan Forkabi, ya kan? Ingat nggak? Hidup, kita jaga NKRI, insya Allah. Itu Pak Jajan. Nggak ada ormas lain sebelumnya yang bilang NKRI, tapi Betawi Forkabi mengutamakan NKRI ini utuh. Inilah barangkali kita bersyukur bahwa pemilu telah selesai dengan aman dan lancar, alhamdulillah. Cuman memang Junet kadang-kadang nangis dia, ada jawaban yang nggak dapat di DPRD, dia gitu. Sebab tadi dia udah terima ini perjuangannya gitu misalnya. Baik, saya bangga ada anggota Forkabi, pengurus Forkabi yang ikut di dalam caleg. Saya bangga karena dengan ikut berpolitik dia ikut menentukan arah perjuangan. Arah perjuangan. Selatan tadi Bang Anas, Mustafa ada? Oh ya. Jadi arah perjuangan. Makanya saya bilang
Saya 34 tahun jadi tentara, habis itu saya masuk partai. Sebab kalau cuma di luar aja begini nggak bisa bersuara. Pak Haji Jajan nanti masuk ya partai. Prof. Delami sama Ajra. Dari 4 ada 2 ya. Oke. Alhamdulillah. Bangga nggak? Tepuk tangan buat Forkabi. Nah, sekali lagi alhamdulillah udah selesai. Hanya pesan saya, yang menang jangan terbang, yang kalah jangan patah, ya, jangan patah semangat. Barangkali suruh sabar dulu, 5 tahun lagi ambil lagi Ella, ya, gitu. Jadi itulah, yang menang jangan terbang, yang kalah jangan patah. Tetap kita berjuang. Urusan pilpres ya kita tunggu. Saya ingatkan kembali, Forkabi belum dicabut, aturan bendera dan pakaian dilipat. Sabar, kalau sekarang udah dicabut, ntar pada demo ngikut, jadi kita malu nanti, ya. Belum, tunggu putusan MK selesai, siapa pemenangnya, baru kita syukuran nanti. Tepuk tangan. Kita dulu bebasin, silakan 01, silakan 02, silakan 03. Tapi begitu saya ditanya kan saya jawab, Prabowo kan teman saya, jadi saya satu angkatan sama Prabowo, sama SBY, sama Mijar kan, jadi Pak Tanto dari polisi itu, jadi saya 02. Cuman tadi kita tunggu putusan MK, ya, jangan melanggar hukum, jangan melanggar aturan, apalagi demo liar, jangan. Itu pesan saya kepada Forkabi. Kita kerjasama dengan aparat keamanan memelihara. Nah, kalau ditanya terus gimana, gitu ya? Terus gimana ke depan? Sekali lagi, yang saya dengar dari televisi dan saya dengar secara terang-terangan, Prabowo bilang, saya presiden rakyat Indonesia. Yang tadinya nyoblos 01, yang tadinya nyoblos 03, juga itu adalah rakyat saya. Itu yang harus kita inikan. Bahkan kemarin beliau bicara lagi dalam buka bersama, semua relawan jangan bubar. Sebab tadi semua relawan, semua yang berjuang sama, kepengennya NKRI ini adalah nantinya sejahtera, aman, adil. Karena itu dia akan bikin semua relawan akan dijadikan satu gerakan solidaritas nasional. Kita daftar nanti, terutama yang mau jadi komisaris BUMN. Baik, saya rasa itu aja. Ikuti hukum, ya. Mari kita ikuti semua perjalanan ini. Disiplin tetap kita jaga. Saya ingetin sekali lagi, Forkabi cuma mengenal 2 perjuangan. Perjuangan pertama adalah meningkatkan ketakwaan, ngaji seperti ini acaranya. Perjuangan yang kedua, kita pengen jadi orang kaya, betul, agar supaya hidup kita sejahtera. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mari kita som-som puasa ini dengan segala harapan, mudah-mudahan Allah berikan segala rahmat kepada kita sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita jaga NKRI, insya Allah. Terima kasih kepada Abang Marjan dan Haji Nakuliran BSC. Selanjutnya waktu kita masih ada sekitar 6 menit ya, 5 menit. Pak Ustadz Wawan, sini Pak Ustadz Wawan. Abang, Empok, hari ini
setelah kita membatalkan puasa, kita sholat maghrib berjemaah di dalam. Oleh karena itu berwudunya silakan bergantian. Nanti setelah sholat maghrib mungkin ada makan berat kali. Nanti dilanjut terawih 11 rakaat. Ya. Silakan Pak Ustadz Wawan. Mari sambil menunggu azan maghrib kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi hadhil badri ya Allah. Salatullah lagu maghrib sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim.